Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan keliling dan luas lingkaran. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini, di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan materinya ya. A few moments later. Oke, anak-anakku, pada video kali ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Tapi sebelum itu, kita mengenal terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan keliling lingkaran dan apa sih yang dimaksud dengan luas lingkaran. Nah, harus bisa dibedakan ya, nak, antara keliling dan luas lingkaran. Oke, langsung saja kita menuju materi keliling lingkaran ya. Oke, kita lihat di sini bahwa keliling lingkaran adalah panjang keseluruhan busur atau lengkung pembentuk lingkaran. Nah, lihat itu yang dimaksud dengan keliling ya, yaitu lengkung pembentuk lingkarannya. Nah, kemudian keliling lingkaran dapat diukur secara langsung dengan dua cara. Ya. Yang pertama yaitu dengan meluruskan lengkung lingkarannya, lalu kita hitung panjangnya. Maka setelah dipotong lingkaran tersebut, kelilingnya itu adalah 26,3 cm ya. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara memutar lengkung lingkarannya. Nah, coba kita lihat ilustrasinya nak. Nah, kita hitung lengkung lingkarannya dari titik awal sampai bertemu titik awalnya lagi. Nah, maka dari ilustrasi ini dapat ditunjukkan bahwa panjang lintasan yang ditempuh lingkaran itu sama aja dengan keliling lingkaran tersebut ya. Jadi ada dua cara untuk menghitung keliling lingkaran ya nak. Yang pertama bisa meluruskan lengkung lingkarannya tadi dengan cara dipotong, atau juga dengan cara memutar lengkung lingkarannya, yaitu kita tentukan terlebih dahulu titik awalnya, lalu kita putar lingkaran tersebut sampai bertemu titik awalnya lagi. Nah, maka panjang lintasan yang ditempuh lingkaran sama aja dengan keliling lingkaran tersebut. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, pendekatan nilai pi. Nah, pernahkah kalian melihat simbol di atas ya? Pi seperti gawang ya bentuknya ya. Nah, simbol di atas disebut atau dinamakan pi. Apakah pi tersebut? Nah, sebelum membahas tentang pi, terlebih dahulu akan dibandingkan antara panjang diameter dengan keliling lingkarannya. Ingat, yaitu kita akan coba bandingkan antara panjang diameter dengan keliling lingkaran tersebut. Yang pertama, coba kita lihat lingkaran K ya. Nah, lingkaran K ini kita lihat diameternya itu adalah 7,9. Nah, lalu kita hitung kelilingnya. Kelilingnya itu adalah 24,8 cm. Nah, kita cek lingkaran L. Lingkaran L ini kita cek panjang diameternya 6,35 cm, lalu kita ukur kelilingnya itu panjangnya adalah 19,9 cm. Nah, kita lanjut ke lingkaran M. Lingkaran M itu diameternya adalah 4,95 cm, lalu kita ukur kelilingnya itu 15,55 cm. Kita next ke lingkaran N nya. Lingkaran N, lingkaran yang paling besar ya. Kita cek diameternya itu adalah 11,15 cm. Lalu kita ukur kelilingnya itu adalah 35 cm. Nah, ada 4 percobaan yang sudah kita lakukan, yaitu lingkaran K, L, M, dan N. Nah, kita rangkum ya dari 4 percobaan tersebut. Nah, kita dapati bahwasanya tadi lingkaran K itu diameternya 7,9 cm dan kelilingnya 24,8 cm. Seterusnya sampai dengan lingkaran N yang tadi sudah kita lakukan percobaannya ya. Nah, di sini kita akan coba bandingkan antara diameter dengan keliling lingkarannya masing-masing. Lalu bagaimana perbandingan antara keliling dengan diameternya? Oke, coba kita bandingkan ya antara keliling dengan diameternya. Coba kita bandingkan. Nah, ternyata ketika keliling kita bagi dengan diameternya, hasilnya adalah
3,139 untuk lingkaran K ya. Lalu lingkaran L itu hasilnya adalah 3,134 dan lingkaran M itu adalah 3,141. Dan terakhir lingkaran N ketika kita bandingkan antara keliling dengan diameternya itu adalah 3,139. Oke. Nah, dari ilustrasi sebelumnya diperoleh bahwa hasil bagi antara keliling lingkaran dengan diameternya mendekati nilai tertentu. Nah, coba tebak kira-kira dari semua percobaan kita ini, dari 4 percobaan kita ini, semuanya itu rata-rata mendekati nilai tertentu, yaitu jika pengukurannya dilakukan dengan teliti, maka hasil bagi atau perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya dihasilkan suatu bilangan yang tetap. Nah, nilai perbandingan keliling dengan diameter suatu lingkaran disebut pi. Huruf Yunani ya, dari Yunani dibaca pi yang sama dengan 3,141 dan seterusnya. Ini tidak ada habisnya ya. Dan disetarakan yaitu dengan nilai 3,14, yaitu yang sudah kita kenal sampai saat ini ya, yaitu nilai pi adalah 3,14. Dan dari hasil percobaan tadi itu semuanya mendekati nilai 3,14 ya. Nah, kalau pada pecahan itu bisa dinyatakan 22/7 ya, dengan pembulatan 2 desimal menjadi 3,14 ya. 22/7 sebetulnya itu sama aja dengan 3,14 ya, dibulatkan ya. Nah, sehingga jika nilai pi dinyatakan dalam pecahan itu senilai dengan 22/7 ya. Nah, umumnya biasanya kita menggunakan pi yang nilainya pecahan atau 22/7 ini untuk yang jari-jarinya kelipatan 7 biasanya. Nah, dan yang desimal atau 3,14 biasanya kita gunakan untuk yang jari-jarinya bukan kelipatan 7 ya. Ini umumnya biasa kita gunakan seperti itu ya. Nah, oke, itulah asal muasal kenapa nilai pi itu nilainya adalah 3,14. Kita next ya nak, yaitu besar sudut satu putaran atau lingkaran ya. Besar sudut satu putaran penuh itu sudah pasti 360 derajat. Besar sudut setengah lingkaran adalah 180 derajat. Nah, ini wajib diketahui ya nak, karena nanti tentunya akan ada bagian-bagian lingkaran yang mesti kita hitung. Nah, itu kita mesti tahu bagian lingkaran itu seperberapanya dari lingkaran ya. Makanya kita harus tahu bahwa satu putaran penuh lingkaran itu adalah 360 derajat ya. Perhatikan ilustrasi di atas. Nah, ini namanya seperempat lingkaran ya. Kemudian ini namanya setengah lingkaran. Nah, lalu ini namanya adalah 3/4 lingkaran. Dan terakhir kalau satu putaran penuh itu adalah satu lingkaran ya. Nah, sehingga dari percobaan kita tadi kita dapati bahwa satu putaran penuh itu sama aja dengan 1 kali 360, sementara 3/4 putaran dikali 360 itu sama aja dengan 270 derajat ya. Kemudian setengah lingkaran atau 180 derajat itu kita dapati dari setengah dikali satu putaran penuh. Nah, lalu tadi seperempat lingkaran atau 90 derajat itu kita dapatkan dari seperempat dikali 360 derajat atau satu putaran penuh ya. Sehingga bisa kita dapat simpulkan bahwa besar sudut X per Y putaran ya adalah X per Y dikali 360 derajat. Nah, ini bisa kita gunakan untuk nantinya mencari bagian dari lingkaran yang mungkin tidak ada di 4 percobaan kita ini. Misalkan kita ingin cari berapa sih 2/5 dari satu putaran penuh lingkaran. Nah, berapa derajatnya? Nah, itu bisa kita gunakan ini langsung saja ya, berarti 25 dikali 360 derajat. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video,
tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, next, selanjutnya kita sudah mulai coba menghitung ya keliling lingkaran. Nah, sebelumnya di pembahasan sebelumnya kita untuk mencari nilai pi, yaitu perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, dari sini kita bisa tentukan nilai keliling lingkarannya ya. Nah, sehingga nilai keliling lingkaran bisa kita dapati menjadi keliling lingkaran sama aja dengan pi dikali diameter ya, atau keliling lingkaran merupakan hasil perkalian pi dengan diameternya. Nah, karena kita tahu di pembahasan unsur-unsur lingkaran bahwasanya diameter itu merupakan 2 kalinya jari-jari, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, pi dikali 2r, atau biasa pada umumnya di rumus itu misalkan kita menggunakan sifat komutatif menjadi keliling lingkaran sama aja dengan 2πr ya. Jadi keliling lingkaran bisa menggunakan pi dikali d atau diameter, atau juga bisa menggunakan 2πr ya. R itu merupakan jari-jari. Nah, coba kita masuk ke contoh soal ya yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nah, ini biasanya sering kali keluar nih bentuk soal yang untuk menghitung panjang lintasan. Coba kita lihat ya, suatu gerobak dengan diameter rodanya 1,4 meter berjalan sehingga rodanya berputar sebanyak 100 kali. Berapakah panjang lintasan yang telah ditempuh gerobak tersebut? Nah, di sini kita ingin mencari tahu berapa besar panjang lintasan ya dari berputarnya roda sebanyak 100 kali. Coba kita lihat ilustrasinya ya nak. Nah, diketahui bahwasanya diameter rodanya itu adalah 1,4 meter dan berputar sebanyak n. Nah, kita simbolkan itu untuk banyaknya putaran itu dengan n ya, sebanyak 100 kali. Nah, yang ditanyakan adalah panjang lintasan yang ditempuh, atau biasa kita simbolkan dengan J ya. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, kita lihat nih. Nah, ini sama halnya seperti ilustrasi sebelumnya ya, bahwasanya panjang lintasan yang ditempuh roda dalam satu putaran itu sama aja dengan panjang kelilingnya ya. Sekali lagi, panjang lintasan yang ditempuh dalam satu putaran itu sama aja dengan panjang kelilingnya ya. Sehingga panjang lintasan yang ditempuh roda dalam 100 putaran itu sama aja dengan 100 kali panjang kelilingnya ya. Secara logika seperti itu ya. Nah, sehingga bisa kita dapati bahwasanya panjang lintasannya itu sama aja dengan 100 dikali keliling lingkaran. Nah, 100 dikali keliling lingkaran itu sendiri adalah pi dikali d, sama dengan 100 dikali pi-nya itu 3,14 dan d-nya atau diameternya 1,4, sehingga kita dapati nilainya itu adalah 439,6 meter ya. Itu merupakan panjang lintasan yang telah ditempuh gerobak tersebut. Oke, cukup mudah ya nak. Jadi jika keliling suatu roda adalah K, kita simbolkan ya, dan roda itu berputar sebanyak N kali, dan panjang lintasan yang dilalui roda itu adalah J, maka kita dapat simpulkan bahwasanya panjang lintasan itu sama aja dengan keliling lingkaran dikali banyaknya putaran. Sekali lagi, panjang lintasan yang biasa kita simbolkan dengan J itu sama aja dengan keliling lingkaran dikali, atau biasa kita simbolkan dengan K, dikali dengan N. N ini adalah banyaknya putaran. Nah, ini rumus umum yang bisa kita gunakan untuk model soal seperti ini ya. Cukup mudah ya nak. Oke, kita next ya. Oke, sekarang coba kita jawab model soal yang lainnya ya, yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Coba kita lihat ya. Kita ingat-ingat terlebih dahulu bahwasanya rumus keliling lingkaran itu adalah 2πr, atau jika kita menggunakan diameter itu menjadi πd ya. Coba kita lihat. Nah, di sini soalnya agak kompleks ya, tapi bisa kita kerjakan dengan teliti ya.
Oke, yang pertama kita lihat di sini, tentukan keliling lingkaran yang diarsir ya. Kita lihat dulu yang diketahui di sini panjang dari ujung ke ujung adalah 21 cm. Nah, kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu ya, nah, karena ada 3 bagian ya. Garis putus ini sebagai alat bantu untuk kita menghitung panjang masing-masing. Yaitu ada 3 bagian ya. Sehingga kalau panjang dari ujung ke ujung itu adalah 21 cm karena ada 3 bagian, maka 21 dibagi 3 itu sama aja dengan 7. Nah, di sini kita ingin menghitung panjang keliling yang diarsir nih ya. Nah, berarti yang diarsir itu yang ini ya, tambah yang ini, ditambah yang ini, lalu keliling yang ini ya, ditambah yang ini. Nah, kalau kita lihat bahwasanya bentuk yang lengkungan yang ini itu jika ditambah lengkungan yang ini maka akan menjadi satu lingkaran penuh dengan diameter 7. Nah, tapi untuk lingkaran yang besar itu berarti lengkungan yang ini ya, nak. Lengkungan yang ini ditambah lengkungan yang ini itu akan menjadi satu lingkaran penuh dengan jari-jarinya 7 ditambah satu lingkaran kecil yang diameternya itu adalah 7 cm. Nah, dari sini dengan kita mengilustrasikan seperti ini, kita jadi tahu cara menghitungnya ya. Yang pertama, ini soal yang pertama ya, kita cari tahu dulu keliling lingkaran yang pertama ya. Keliling lingkaran yang pertama itu yang besar ini ya, nak. Yang besar ini berarti 2 dikali pi dikali r. Nah, sementara 2 dikali pi-nya itu adalah kita gunakan yang 22/7 ya, dikali jari-jarinya itu adalah 7 ya, berarti jari-jarinya 7 nih, nah. Jari-jarinya 7 ya, berarti dikali 7. Nah, ini bisa kita coret sehingga hasil tinggal 2 dikali 2 yaitu 44. Sementara keliling lingkaran yang kedua bisa kita gunakan pi-d ya, pi dikali d. Oke, berarti pi-nya bisa kita gunakan 22/7 ya. Diameternya sudah diketahui ya, berarti ini diameternya ya, diameternya 7 ya. Nah, berarti dikali 7. Nah, berarti ini kita bisa coret ya, coret sehingga tinggal 22. Kita jumlahkan deh. Nah, berarti keliling lingkaran yang diarsir dari soal yang pertama itu adalah 66 cm. Jangan lupa satuan untuk keliling itu adalah cm ya pada umumnya ya, bukan cm persegi. Oke, cukup mudah ya. Kita next ke soal yang kedua. Nah, di sini masih sama ya, kita diminta untuk menentukan keliling yang diarsir. Nah, ya. Nah, kita cek dulu nih. Kita cek dulu, berarti yang kena arsiran itu adalah yang lengkungan ini ya. Lengkungan ini, lalu garis ini, dan lengkungan ini ya. Lengkungan ini berarti ya. Kemudian garis ini, dan lengkungan yang besar ini ya. Nah, ini sebenarnya soalnya mudah ya, nah, kalau kita bisa kerjakan dengan teliti dan hati-hati ya. Oke, jadi yang Bapak merahkan itu yang kita hitung ya kelilingnya ya. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat ya, bagian yang ini nih, bagian yang ini, dan bagian yang ini itu kalau misalnya kita gabung itu sama aja seperti satu lingkaran penuh yang diameternya itu adalah 28 ya, ditambah dengan, nah ini kita udah pakai nih lengkungannya juga udah kita pakai, lengkungannya juga udah kita pakai, berarti yang belum itu tinggal garis ini dan garis ini ya, nak. Nah, garis ini kita cek nih ya, karena panjang dari ujung ke ujung itu adalah 28, maka kalau setengahnya itu adalah berarti ini yang garis ini ya, setengahnya, dan garis ini itu panjangnya masing-masing 14 ya, berarti 14 ditambah 14. Nah, pertama kita jawab dulu nih, nah, soal nomor 2. Berarti keliling yang pertama itu bisa kita gunakan pi-d aja ya, karena diameternya yang diketahui nih, diameternya itu adalah 28. Nah, berarti pi-d
Pi-nya itu adalah 22/7 dikali diameternya 28. Nah, 28 dibagi 7 itu adalah 4 ya. Sehingga 22 dikali 4 itu adalah 88. Untuk keliling, untuk berarti tinggal ditambah 14 ditambah 14 ya nak. Karena ditambah garisnya ya, 2 garisnya ya. Berarti 8 tambah 4 ini 12, 12 tambah 4 ini 16. Berarti 16 taruh 1 di sini, 1 tambah 8 9, 9 tambah 1 10, 10 tambah 1 11. Berarti 116 cm. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi untuk menjawab model soal seperti ini dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjawab ya. Sekali lagi, untuk dua soal ini kita diminta untuk menghitung keliling yang diarsir. Artinya kita hitung lengkungan dan garis yang memang terkena arsiran tersebut ya. Oke, setelah ini kita lanjut pembahasannya mengenai luas lingkaran ya nak. Oke. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi kita pada sesi kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada saran, materi yang perlu kita bahas, silakan tuliskan di kolom komentar. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Kita perjuangkan channel-channel pendidik dan didik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.